Hi, welcome back to our course Communication Psychology in session 5. After you learn about the basic concept of the symbolic interaction approach, now we will explore one of the leading figures of this approach. His name is George Herbert Mead. Please open to PPT PowerPoint slide 10. Okay, George Herbert Mead, and we will call as Mead, was born in America in 1863. He studied at the theology faculty in Ohio and continued his education in philosophy and also psychology at Harvard University. After completing his education, he taught in America, to be precise, at the University of Michigan for 3 years. His academic career continued in the Department of Philosophy at the University of Chicago and remained there until he died in 1931 at the age of 68 itu berapa? 68. Okay. Mead is interested in interactions where nonverbal cues and the meaning of a verbal message will influence the minds of the people who are interacting. In Mead's terminology, any verbal cues such as body language, physical movements, clothes, status, and so on, as well as verbal message such as words, sounds, and so on, will be interpreted based on a mutable agreement by all parties involved in an interaction. This interaction will then form a symbol which ultimately has an important meaning. Jadi, Mead ini tertarik pada sebuah interaksi di mana isyarat nonverbal, makna dari suatu pesan verbal akan mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Nah, dalam terminologi yang dipikirkan oleh Mead, setiap bahasa nonverbal seperti bahasa tubuh, gerak fisik, baju, status, dan sebagainya, plus pesan verbal kayak kata-kata, suara, dan sebagainya, akan dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh pihak-pihak yang saling berinteraksi. Nah, interaksi ini kemudian akan membentuk simbol-simbol. Dan pada akhirnya simbol-simbol inilah yang akan memiliki makna yang penting. Kita setuju dengan makna tersebut. Kayak gitu. Nah, inilah salah satu argumentasi yang bisa kita gunakan teman-teman untuk menjelaskan kenapa kok sekarang banyak banget bahasa slang yang akhirnya kita gunakan, kemudian kita maknai bersama karena punya suatu arti tertentu. Contohnya apa? Contohnya, bucin. Kita sepakat, media sepakat bahwa bucin itu adalah budak cinta. Benar kan ya? Budak cinta itu kemudian kita sepakati dalam tanda kutip berarti orang yang terlalu, kembali lagi tanda kutip, tertindas oleh pasangannya. Akhirnya setelah terjadi interaksi berulang kali terhadap kata bucin itu, kita menyepakati, oh ternyata bucin itu memiliki arti, memiliki makna seperti ini. Nah, the application of symbolic interaction has changed the times. Jadi mengalami berbagai perubahan zaman. Contoh paling gampang. Lambang love itu kita sepakati sebagai apa? Lambang cinta, lambang apa namanya? Kayak lambang love itu kita sepakati sebagai arti lambang hati. Apalagi warnanya pink gitu ya atau merah, artinya melambangkan cinta. Atau emoticon. Emoticon love artinya apa? Artinya kita punya rasa ke seseorang. Gitu ya. Atau misalnya kalau kalian lihat di video, simbol seperti ini. Apa artinya? Oke? Nah, Mind, Self, and Society is George Herbert Mead's most famous work. It focuses on three themes of the concept and assumptions need to structure a discussion of symbolic interaction theory. Three themes of George Herbert Mead's conceptual talks
that underlie symbolic interactions include. Jadi 3 tema konsep pemikiran George Herbert Mead di bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society. Itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, the importance of meaning for human behavior. Second, the importance of the concept of self. And third, the relations between individuals and society. In simple terms, Mead's main ideas lie in 3 conceptions, namely mind, self, and society. Oke, setelah ini kita akan bedah satu-satu tentang mind, self, and society dari Mead. Please continue to slide 11. Okay, the first concept of Mead is about mind, pemikiran. Mead defines mind as a social phenomenon that grows and develops in social processes as a result of interaction. Jadi bukan seperti pemikiran kita dalam psikologi ya, karena kan Mead ini kan ada yang bilang sosiolog, ada yang bilang filsuf, meskipun dia juga seorang ilmuwan yang berlatar belakang psikologi. Nah, Mead mendefinisikan mind atau pemikiran atau pikiran sebagai fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang dalam proses sosial sebagai hasil dari interaksi. Nah, the conception of the mind is more of a process than a product, teman-teman. This means that consciousness is not an outside catch, but it is actively changing and developing. Mind itu lebih pada proses, bukan produk, bukan hasil, bukan barang. Artinya adalah kesadaran bukanlah hasil tangkapan dari luar. Bukan suatu produk yang kita peroleh dari interaksi kita, tetapi suatu proses yang secara aktif selalu berubah dan berkembang. Nah, ini sebenarnya sama dengan konsep kognitif kita atau konsep mindset, pola pikir kita, di mana kita selalu dinamis pola pikir kita kan dan dipengaruhi oleh lingkungan. In this connection, Mead elaborates on the relationships between language and mind. According to him, mind helps language increase capacity of first determining objects in the social environment through the formation of significant symbols. Pertama, mind ini membantu bahasa atau interaksi kita sehari-hari khususnya dalam penentuan objek dalam lingkungan sosial melalui pembentukan simbol-simbol yang signifikan. Second, using symbols as a stimuli to generate response from others. Menggunakan simbol tadi sebagai stimulus untuk menghasilkan respon dari orang lain. And the third, read and interpret other people's gestures and use this stimuli in response. Membaca dan menginterpretasikan gesture orang lain dan menggunakan stimulus ini sebagai respons. And the fourth, provides an alternative imagination of stimuli and responsive from the environment. Yang keempat, menyediakan imajinasi alternatif dari stimulus dan respon dari lingkungan. Sebenarnya, in fact, kalau ke teman-teman cermati, konsep mind oleh Mead ini mirip banget dengan konsep pembentukan persepsi kita. Jadi dari stimulus masuk diterima oleh panca indera kemudian proses ke otak membentuk suatu pemahaman ya, suatu objek, kemudian dari situ akan muncul respon kita. Kalau kita mengelaborasi dari konsep psikologi ya, itu akan modelnya mind ini akan seperti itu gitu loh. Makanya sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang stimulus dan respon di dalam proses pembentukan persepsi dan perilaku. Oke, continue to slide 12. Slide 12, Mead ini mengkonsep tentang self, diri sendiri. Nah, ini kita harus pakai bahasa Inggris sehingga lebih memudahkan kita. Karena di bahasa Inggris penggunaan self, saya, itu beda-beda kan. Ada I, ada me. Nah, according to Mead, self has 2 elements, namely first, I, which can be translated as I, is a unique, impulsive, spontaneous, unorganized, aimless, and unpredictable part of a person. I
aku, kalau misalnya saya bisa terjemahkan ini sebagai keegoan kita, ini diterjemahkan sebagai sebuah bagian yang unik, impulsif, spontan, tidak terorganisir, tidak bertujuan, dan tidak dapat diramal dari seseorang. Egonya kita, I ini. Dan elemen kedua adalah me. Me, kalau bahasa Indonesianya, terjemahannya adalah daku. Sebenarnya sama aja ya, aku dan daku gitu ya. Nah, dalam konsep me ini generalize others, which is functions of guidance and apa ya? Bahasa Indonesianya sih me ini diterjemahkan sebagai daku untuk menggeneralisasikan segala sesuatu. Nah, fungsinya untuk bimbingan dan panduan. Me is a behavior that is socially accepted and adapted. Me merupakan perilaku yang secara sosial diterima dan diadaptasi. Sepertinya kalau kita beralih dalam konteks konsepnya yang pernah kita pelajari, ini sama kayak konsepnya super ego. Meskipun memang tidak dijelaskan bahwa ini terkait dengan etika atau norma-norma sosial ya. Both I and me are necessary for social relations. I is a subjective formulation of self when dealing with others people. Meanwhile, me is an absorption from other people which is through the process of internalization then adopted to the form the next I. Bingung ya? Jadi gini intinya, I maupun me keduanya diperlukan kalau kita melakukan interaksi sosial, hubungan sosial. I itu adalah rumusan subjektif tentang diri kita pada saat kita berhadapan dengan orang lain. Kalau me itu adalah serapan dari orang lain, interaksi kita, kemudian kita internalisasi kita ke diri kita, kemudian hal tersebut atau respon dari orang lain tersebut akan membentuk I kita selanjutnya. Kayak gitu ya. Nah, in every interaction there will be change in I and me dynamically. In the context of communication, this change lead to optimism. That is, after all, communications will cause change. The size of the change and what the desired change looks like depends on the strategy and effectiveness of the communication carried out. Jadi dalam setiap interaksinya kita akan ada perubahan I dan me secara dinamik. Dalam konteks komunikasi teman-teman, perubahan tersebut akan menimbulkan suatu optimisme bagi kita, bagaimana kita akan berkomunikasi dan komunikasi kita akan menyebabkan perubahan. Paling tidak perubahan pada diri kita. Nah, kalau kita ngomongin tentang besar kecilnya perubahan dan seperti apa perubahan yang diinginkan, itu tergantung pada strategi dan efektivitas komunikasi yang kita lakukan. Intinya adalah kalau kalian mau merubah diri kalian dalam proses komunikasi dengan orang lain, itu tergantung bagaimana lingkungan kalian, proses komunikasi kalian, dan bagaimana kalian menerima respon dari orang lain. Ini akan kita bahas setelah UTS. Oke? Oke, the third konsep dari Mead tentang symbolic interactionism adalah society. Society according to Mead is a collection of self. Jadi collection, kumpulan dari self yang bagian kedua tadi, that interacts in a wider environment in the form of personal relationship, intimate groups, and communities. Society institutions therefore consist of the same response. Society menurut Mead adalah kumpulan self, kumpulan orang-orang, kumpulan pribadi-pribadi yang akhirnya melakukan interaksi dalam lingkungan yang lebih luas, misalnya dalam hubungan personal, kelompok, komunitas, dan sebagainya. Dan society ini tergantung bagaimana akan terbentuk dan akan bertahan jika individu-individu yang saling berinteraksi tersebut dapat bermain peran dengan baik. For the last, teman-teman, untuk terakhir, terdapat 4 kritik terhadap teori ini, terhadap pendekatan ini. There are 4 criticism of the symbolic approach to interactionism. Nah, your task explain why do these 4 things becomes a criticism of the symbolic approach to interactionism. Jadi akan ada 4 kritik terhadap pendekatan symbolic interactionism. Pertama, meniadakan peran genetika, kurang mengakui
mengakui kapasitas individu, terlalu menggeneralisir manusia, dan terlalu membedakan manusia binatang. Tugas Anda, teman-teman, jelaskan kenapa keempat hal ini menjadi kritik terhadap pendekatan simbolik interaksionisme. Nah, please write your comments in the YouTube video column. Silakan tulis komentar Anda di kolom video YouTube yang video sesi 5 bagian yang kedua. Setelah selesai, when you finish, please continue to the third video about critical approach theory. Oke? Selamat belajar.